والله غفور رحيم. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Ustaz masalah keluarga. Iya. Semua orang ingin menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah. Afirmasi saya pribadi. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara saya supaya menjadi istri yang soleh, yang solehah, terus mendapatkan cinta yang hakiki dari suami, terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Pertanyaan mewakili ibu-ibu kayaknya, ya. Sudah mewakili ibu-ibu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini pertanyaan sangat bagus, menunjukkan semangat, ya. Ibu ini menjadi wanita soleha sangat tinggi, ya. Namun bagaimanapun juga, tetap yang paling utama cintanya Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kejar, ya kan? Kemudian setelah itu cintanya suami. Lalu apa tipsnya? Iya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uritun nar, fa idza aktsaru ahluha an-nisa." Saya diperlihatkan neraka, ternyata paling banyak penghuninya adalah wanita. Jadi ini ibu-ibu kita dengar-dengar, ternyata paling banyak penghuninya itu neraka wanita. Yakfurna, banyak wanita yang kafir. Kata para sahabat, yakfurna billah, gara-gara kafir kepada Allah sehingga masuk neraka ya Rasulullah. Kata Rasulullah, yakfurnal ashir, dia kafir kepada suaminya. Ini yang paling banyak membuat istri masuk neraka, kafir kepada suami. Bagaimana itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsanta ila ihdahunna dahra, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ahsanta ilayya qat." Iya, itu bentuk kafirnya wanita kepada suami. Jika kamu berbuat baik kepada salah seorang istri, iya, sepanjang perjalanan rumah tangga, dibelikan mie, iya, rumah, pakaian, makanan, dilengkapi baik. Kemudian istri itu melihat satu kesalahanmu, satu kejelekanmu, apa Nabi bilang? Talaman mintoki kita haji benar. Talaman mintoki gak baji benar. Nah, lupakan seluruh kebaikan suaminya gara-gara satu kesalahannya. Ini yang banyak membuat wanita masuk neraka. Iya, bayangkan suaminya yang keluar cari nafkah, kerja, banting tulang, ternyata satu kejelekannya itu terus ingat, nah lupakan seluruh kebaikannya. Nah, tapi insya Allah ibu-ibu di sini tidak begitu. Ibu-ibu yang di sana jangan jauh. Kalau di sini alhamdulillah ibu-ibu yang suka bersyukur kepada suami, ya. Itu sangkaan baik saya. Kemudian yang kedua, hadis yang lain, ya, kalau ingin menjadi istri solihah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhilil jannah min ayyi abwabi syi'ti." Kalau wanita sudah sholat 5 waktu, jaga sholat 5 waktu ibu-ibu. Ya. Biar ki di pasar, masuk waktu sholat ki. Ya. Dimanapun, sholat 5 waktu. Kemudian kalau wanita puasa Ramadan, kemudian kalau wanita dia jaga kehormatannya, tidak selingkuh. Ya. Dia hanya salurkan syahwatnya kepada suaminya saja. Kemudian dia taati suaminya, maka nanti di akhirat akan dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu manapun kamu sukai. Masya Allah. Jadi tidak susah jadi wanita soleh. Tidak disuruh pergi jihad. Ya, tidak pergi jihad itu perempuan. Laki-laki yang pergi jihad. Tidak disuruh jadi keluar pergi ke pasar dakwah seperti ini. Tidak, Ji. Cukup sholat 5 waktu. Cukup kita jaga puasa Ramadan tak. Ya, kalau mungkin sempat haid di Ramadan, kita ganti puasa tak. Sempat sakit di Ramadan, ganti puasa tak.
Ya, jangan kita biarkan utang puasa itu berlalu begitu saja. Bayar utang puasa. Kemudian jaga kehormatan. Iya, jaga kehormatan kita. Hanya kepada suami saja kita berikan. Iya. Kita salurkan syahwat. Layani suami. Jangan tundukkan pandangan dari laki-laki yang bukan mahram. Goda sana sini, blokir WA-nya. Ya. Ada yang chat pribadi, blokir. Ya. Saya sudah punya suami. Jaga kehormatan. Kemudian dia taati suaminya. Ini yang paling berat ini. Ini yang paling berat. Mentaati suami. Iya. Mentaati suami itu berat bagi wanita. Karena sifatnya wanita itu egonya tinggi. Iya. Dia sudah weser kiri, belok kanan, dia yang menabrak, tetap dia yang benar. Pokoknya ibu-ibu yang benar. Ya. Kembali ke pasal pertama, ibu-ibu yang benar. Ya kan, begitu. Egonya tinggi. Akhirnya kadang apa? Dia yang mau ngatur suaminya. Ada permintaan suaminya, dia tidak mau penuhi. Padahal tidak ada ji pelanggaran syariat, bukan ji dosa, bukan ji maksiat. Beda kalau suami tak minta sesuatu yang haram, jangan kita lakukan. Tapi kalau halal ji, maka kita taati. Nah suruh kita pakai jilbab ki. Nah suruh kita sholat. Iya, karena itu bukan cuma perintah suami, tapi juga perintah Allah. Disuruh kita masak ki selama kita mampu. Nah, inilah ciri wanita solehah. Lihat, jadi jaga itu saja, itu sudah cukup. Apalagi kalau ditambah dengan yang lainnya. Masya Allah, datang suaminya, dia sambut dengan wajah yang berseri-seri. Dia tidak pernah susahkan hati suaminya. Ada bebannya, tidak dia bebani suaminya. Ada masalahnya, dia tidak curhat di Facebook. Ya, dia tidak jelek-jelekkan suaminya. Dia jaga kehormatan suaminya. Biar suaminya pelit, dia tidak cerita ke orang. Dia tidak perlu tahu itu satu jagat perfacebookan. Oh suamiku itu pelit. Nah, biar disuruh beli begini, tidak mau kita beli. Tidak perlu ditahu itu. Jaga kehormatan suami. Ya, muliakan suami. Hormati suami. Hak kita minta, kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak minta kepada Allah. Tapi kewajiban kita yang dahulu kita tunaikan. Kewajiban kita tunaikan kepada suami dengan melayaninya semampu kita. Ya, semampu kita. Bahkan ibu-ibu mau ke puasa sunnah, nah ada suami tak minta izin ki dulu. Mau ke puasa sunnah ini. Karena jangan sampai sebentar dia mau, nah kita puasa. Ya, harus diminta dulu izin karena itu sunnah. Ya, sedangkan taat kepada suami hukumnya wajib. Jadi kalau kita pahami ini, ya, mau ini masuk surga orang. Dunia ini sementara ji. Suami ini ya pintu surga bagi istri. Iya kan? Dan istri, wanita kalau sudah menikah, itu lebih wajib taat kepada suaminya dibanding orang tuanya. Di garis bawahi. Ya, jadi surganya istri itu kalau sudah menikah kepada suami, bukan kepada orang tua. Beda kalau suami, tetap surganya kepada orang tua. Ya, kalau dipahami ini insya Allah kita bisa bersabar untuk menjadi wanita solehah. Apalagi kalau ditambah lagi dengan apa? Dengan ibadah di rumah, bangun sholat tahajud, ajak suami, nasihati dengan cara yang baik, diajak, ayo kita dengar-dengar pengajian, dengar-dengar ceramah-ceramah sama-sama. Wah, itu keluarga yang asmara, as-sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, asmara, as-sakinah, mawaddah, warahmah. Selama dibangun di atas apa tadi? Keimanan, di atas tauhid. Iya, dan dijalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sekedar pemicu, ya, sekedar batu loncatan, ya, pemantik untuk ibu semakin semangat mendalami ilmu agama. Karena kalau cuma di pasar, ya kebetulan seperti ini biasanya belum terlalu apa, ya, belum terlalu terpatri, ya, masih butuh lagi diasah. Ya, jadi terus kita lanjutkan di tempat yang lain, di kesempatan yang lain. Kita terus memupuk keimanan kita bagaimana menjadi istri solehah. Iya. Saya doakan seluruh ibu-ibu yang ada di tempat ini semoga menjadi istri solehah semua, dan yang belum ada suaminya semoga disegerakan jodohnya mendapat laki-laki yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Iya.